Jadi saat kita ganti namanya, otomatis data-data yang lainnya juga akan ikut terganti. Hai semua, di video kali ini kita akan membuat slip gaji sederhana. Saat kita ganti namanya seperti ini, otomatis penghasilan dan potongannya juga akan ikut terganti atau menyesuaikan dengan data yang udah kita siapkan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan template slip gaji sederhana di mana ada nama, jabatan, status, lalu ada penghasilan, gaji pokok, tunjangan konsumsi dan lain-lain. Setelah itu di sini ada potongannya juga BPJS kesehatan dan seterusnya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan tabel referensi kita atau data mentahan kita yang akan kita masukkan nantinya atau menjadi panduan sebagai pengisian slip gaji di sini. Oke, di sini karena acuan kita adalah nama dan yang akan kita ganti-ganti nanti adalah dari nama ini dan di data referensi kita, nama itu berada pada kolom yang paling kiri. Nah, jika seperti ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengambil seluruh datanya. Langkah pertama kita bisa membuat drop-down list data validation. Arahkan kursor teman-teman di B5 seperti ini. Setelah itu pergi ke menu data dan pilih data validation. Akan muncul menu data validation seperti ini. Teman-teman pilih yang any value-nya kita ganti menjadi list. Nah, di search-nya ini kita isikan seluruh nama karyawannya dari tabel acuan kita. Kita blok aja seluruh namanya dari atas sampai bawah seperti ini. Jika sudah, tekan OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat drop down list-nya. Jadi saat kita klik tanda panah ke bawah, otomatis ada pilihan nama-nama dari data kita. Langkah selanjutnya teman-teman bisa arahkan kursornya di B6. Kita akan mengisi jabatannya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah nama yang di atas, yang di sini, di B5 tadi. Selanjutnya koma. Langkah selanjutnya kita masukkan table array-nya. Nah, table array ini adalah seluruh tabel informasinya. Kita blok aja teman-teman seperti ini. Jangan lupa tekan Fn F4 atau F4 untuk mengunci tabelnya. Jika sudah akan keluar tanda dolar seperti ini yang berarti sudah kita kunci. Setelah itu koma lagi. Nah, Excel minta kita memasukkan kolom indeks 6. Nah, di sini kan kita ingin mencari jabatan. Jabatan ini berada pada kolom keberapa di tabel informasi kita. Kita coba lihat jabatan itu berada di kolom kedua. Kita masukkan 2. Setelah itu koma. Nah, di sini kita disuruh memilih true atau false. True bisa kita lambangkan dengan angka 1, sedangkan false kita bisa lambangkan dengan angka 0. Kita pilih 0 atau false untuk mendapatkan data yang akurat. 0, tutup kurung, dan tekan enter. Nah, di sini akan keluar NA atau not available. Karena data acuan kita itu kosong. Jadi saat kita klik tanda panahnya dan kita pilih salah satu nama, misalnya Budi Santoso, otomatis di sini jabatannya sudah akan terisi. Langkah selanjutnya di bagian status, gaji pokok, tunjangan konsumsi, jabatan, tunjangan harian, dan seterusnya sampai potongan-potongan ini, kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus VLOOKUP. Jadi, ini kita copy aja rumusnya, lalu kita pastikan di bawahnya. Nah, di sini NA kenapa? Karena lookup value-nya itu bergeser ke bawah. Coba kita klik 2 kali rumusnya. Nah, di sini otomatis dia ke sel B6. Seharusnya di sini sel acuannya itu adalah nama ini, yaitu Budi Santoso ini. Jadi kita ubah B6-nya menjadi Budi Santoso, B5. Dan di kolom indeks 6-nya kita ubah menjadi 3. Kenapa? Karena kita mencari status. Dan status di kolom acuan kita itu berada pada kolom ketiga. Maka dari itu kita ganti menjadi 3. Ini tetap 0 dan kita bisa tekan enter. Di sini statusnya kontrak. Kita lihat datanya. Budi Santoso, staf IT dan kontrak. Budi Santoso, staf IT dan kontrak. Nah, untuk ke bawahnya supaya memudahkan kita, di sini kita keluarkan dulu rumusnya. B5-nya ini kita kunci, teman-teman, biar dia saat di copy nantinya nggak akan berubah posisinya.
Kita kunci dengan Fn F4 atau F4 di keyboard. Kita enter. Rumus yang ini tadi kita copy ke gaji pokok. Kita tampilkan rumusnya dan kita ubah kolom indeksnya menjadi 4. Kenapa? Karena gaji pokok berada pada kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Seterusnya begitu. Perlu teman-teman ketahui, untuk mengisi semuanya kita hanya perlu kopas saja, tetapi harus mengganti kolom indeks 6-nya. Di sini kita salin aja semuanya seperti ini. Selanjutnya kita hanya menyesuaikan kolom indeks 6-nya. Tunjangan konsumsi kita ubah menjadi 5, karena di tabel acuan kita berada pada kolom kelima. Tunjangan jabatan di kolom ke-6 kita ubah jadi 6. Tunjangan harian berada pada kolom ke-7, kita ubah menjadi 7. Oh maaf, untuk jumlah penghasilan ini tadi saya kelebihan pastenya. Jadi untuk jumlah penghasilan ini kita menggunakan rumus SUM. Oke, kita jumlahkan seluruh penghasilannya. Ini juga jumlah potongannya kita hapus dulu. Untuk BPJS Kesehatan dan PPh 21 kita lihat lagi, BPJS Kesehatan berada pada kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. BPJS Kesehatan kolom ke-8 dan PPh 21 kolom ke-9. Jadi kita ganti BPJS Kesehatan itu kolom ke-8 dan PPh 21 itu kolom ke-9. Jumlah potongan kita masukkan rumus SUM lagi. Kita blok, tutup kurung dan tekan enter. Setelahnya kita bisa rapikan formatnya, kita blok, pergi ke menu home, dan pilih comma style. Selanjutnya kita hilangkan 2 angka di belakang komanya. Untuk menambahkan rupiahnya, kita bisa klik yang ini, pilih yang Rp. Dan kita sudah berhasil mengisi seluruh datanya. Saat kita ubah namanya, otomatis seluruh data di penghasilan dan potongan juga akan ikut berubah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya Bowo. Sampai jumpa di video selanjutnya.